Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kali ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang configuration yang ada di master data ya, yaitu configuration of routing ya. Jadi kita ingin tahu bagaimana konfigurasi yang dilakukan pada routing. Agendanya adalah tentang routing header, ya, konfigurasi di routing header, baik itu pada task list type, material type, kemudian pada task list usage, kemudian task list status. Lalu nanti kita akan lihat routing operation, ya, konfigurasi yang ada di operation routing, yaitu operation control key, kemudian UDF, user defined field dan field selection. Kemudian yang terakhir adalah number rank for routing. Ya, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat yang pertama adalah task list type atau material type. Nah, ini dia gambaran dari task list type. Sebagaimana biasa, kalau untuk konfigurasi Anda harus masuk ke SPRO ya. Ini gambaran yang sebelah kiri adalah SPRO ya. Di mana nanti pada saat Anda ketemu routing masuk ke general data, kemudian define material type assignment. Oke. Kemudian ketika diklik sebelah kanan muncul di gambaran seperti ini ya. Ini saya bisa jelaskan adalah pertama kita sudah mempunyai kesepahaman bahwa TL type dalam production order adalah indikatornya adalah N ya. Jadi itu Anda harus pakem sama saya bahwa N adalah TL type dari production order. Nah, makanya di sini yang N ini banyak sekali nih, N routing gitu kan ya. Kemudian di sebelah ininya, kolom sebelahnya itu adalah material type. Di mana material type-nya ada DIN, ada ERSA, ada FERT, ada HALP, ada ROH gitu ya. Ini adalah material type yang kita koordinasikan dengan tim MM untuk menentukan kelas-kelas material gitu ya. Ada satu hal yang Anda harus juga pahami bahwa di routing, pada saat pembuatan routing, baik dengan T-code CA01, CA02, dan CA03 ya, atau jangankan routing ataupun di proses order misalnya bukan routing ya, tapi dia proses order yang menggunakan indikator 2 sebagai resource ya. Oke, nah ini material type yang biasa digunakan, yang secara logik biasa digunakan adalah material finished product atau semi finished product. Jadi kita tahu karena di manufacturing itu kita akan membuat suatu barang jadi atau barang semi finished product itu, maka material yang dijadikan material type adalah material finished product atau semi finished product ya. Sekalipun di sini kita assign secara konfigurasinya adalah semua material type masuk ke sini. Tetapi prinsipnya tidak dipakai semua. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah task list usage. Kita lihat dulu ya, ini nomor 6 ya. Kita lihat agenda berikutnya adalah task list usage. Apa yang dimaksud dengan task list usage? Bagaimana halnya yang ada di dalam BOM? Ada istilah juga disebutnya usage ya. Penggunaan usage di BOM sama penggunaan usage juga di routing. Ya, artinya adalah ini seperti kayak modul ya. Modul. Kalau satu kita asumsikan dia production berdasarkan dari standar SAP yang SAP standar maksudnya. Jadi ketika install SAP di dalam satu server itu udah ada standarnya, yaitu satu tadi sebagai production order. Kemudian seperti 4 di sini, usage 4 sebagai plant maintenance. Biasanya ini sih tidak dirubah. Jadi ngikutin standar aja dari
SAP. Jadi di routing usage-nya adalah 1, di BOM usage-nya adalah 1 ya. Ini juga harus Anda pahami. Jadi jangan sampai salah pemilihan usage. Oke, berikutnya adalah status ya. Di routing juga ada status ya. Anda lihat nanti di production basic data, di ini SPRO ya, yang tanda begini, yang ada menu-menu tree kayak gini ya, segitiga ke bawah, segitiga ke samping, sampai Anda menemukan apa disebut dengan define routing status. Nah ini pada saat Anda membuat routing dengan CA01, maka status yang diberikan adalah 1 sebagai created ya. Lalu kemudian Anda harus merubah menjadi 4 biasanya sebagai release atau general status. Kenapa demikian? Karena 4 ini meliputi semua flag-flag yang ada di sini. Coba Anda perhatikan. Ya, ada costing, ada konsistensi cek gitu kan. Ini semua dicek sehingga betul-betul routing ini yang dipakai ya, yang 4. Jadi ketika langsung create, Anda langsung ganti aja ke 4 supaya langsung rilis gitu. Oke, berikutnya adalah task list status ya. Kemudian kita lihat sekarang adalah routing yang ada di operation. Kalau tadi kan routingnya yang header ya, yang header. Sekarang adalah routing yang ada di detailnya. Berarti kita lihat routing di operation. Oke, seperti apa tampilannya di sini? Operation control key ya. Bentar. Nah, ini dia operation control key. Kita besarkan dulu. Nah, nanti kalau Anda telusuri lagi di SPRO ya, sampai ketemu operation data, berarti ini yang routing, kemudian operation data, define control key. Nah, define control key. Nah, Anda perhatiin nih. Ada istilah lagi di routing adalah control key ya. Kalau tadi di work center itu standar value. Nah, di sini istilahnya lagi control key ya. Anda harus ngerti gitu. Harus paham lah. Jadi control key yang ada di sini ya. Saya bisa summary-kan. Yang pertama ya, control key ini adalah untuk mengcover proses produksi yang internal. Artinya proses pembuatan finish product yang dilakukan di dalam internal perusahaan gitu. Itu yang pertama. Maka menggunakan control key, katakanlah kita tentukan 1 gitu. Lalu berfungsi yang kedua, menggunakan melakukan proses yang dilakukan di eksternal perusahaan. Jadi kita menitipkan proses keluar atau maklon ya gitu ya namanya ya. Nah, itu juga kita set up sebagai eksternal ya. Control key juga pengaturan itunya, pengaturan operationnya ya. Nah, ini contohnya di sini PP01 berarti ini yang internal proses ya. Di mana tadi saya tekankan di sini ada biasanya 2 ya, ada 2 garis besar. Pertama yang internal dan eksternal proses ya. Jadi karena routing itu kan proses, ada mesin dan segala macam. Itu dilakukan di internal atau di eksternal. Nah, yang lain-lainnya ini indikator pendukung atau include dari proses yang internal. Apa itu? Misalnya scheduling ya. Scheduling ya berarti kan penentuan jadwal pembuatan, kemudian kapan beres, kapan dikonfirmasi, itu harus ada ya scheduling kalau memang kita internal gitu kan. Kemudian juga detail capacity requirement, berarti kan kapasitas dari mesinnya juga kita harus available gitu kan. Nah, kebetulan di sini inspection karakteristik nggak di tick, ini berarti nggak pakai QM ya. Nggak pakai quality atau QC. Kemudian automatic GR juga dia tidak melakukan automatic, berarti menggunakan MIGO standar, MIGO GR.
Kemudian print-printan, ini print-printan. Kemudian yang, nah ini ada eksternal nih, nanti eksternal kalau yang ini dipilih satu jadi eksternal, ini internal ya. Kalau ini kan kosong nih, internal process operation. Kemudian confirmation, ini milestone saya sudah bahas juga di konfirmasi. Saya ulang lagi, milestone ini adalah berfungsi melakukan proses sekaligus ya. Kalau misalnya di dalam operation itu ada 5, Anda pasangkan di atas misalnya milestone ya di PP 01 misalnya dengan confirmation seperti ini milestone, maka otomatis semua akan dikonfirmasi gitu. Itu fungsinya dari milestone. Nah, kita belum tahu ya ini adanya di mana. Coba saya lihat gambarnya. Oh, gambarnya belum ada, sebentar. Di manakah letak control key berarti kan ya? Saya mau tunjukkan dulu. Nah, ini dia control key adanya di sini ya, di operation itu di detail Anda masuk ke material sama operationnya, operation overview. Nah, di sini letaknya control key ya. Dan fungsi-fungsinya di sini nanti Anda bisa lihat sendiri, Anda lihat di server sendiri ya. Oke. Kemudian tadi, oh ya tadi ada yang kelewat ya. Saya feedback sebentar ya. Ini yang tadi kan kita ngomongin operation control key. Nah, tadi yang status, yang usage itu gambarnya di atas ini. Mohon maaf saya ke ataskan gambarnya. Di sini dia letaknya ya. Kalau Anda lihat di header-nya dari routing, dia ada di posisi sini, usage, status gitu. Oke, kita lanjut operation, kemudian kita masuk ke UDF ya, OPEC. Nomor UDF. Nah, ini dia user defined field. Apa yang dimaksud dengan user defined field? Ini maksudnya adalah, ini SPRO-nya nanti ada telusuri ya di operation data, kemudian define UDF. UDF saya suka disingkat begitu aja. UDF, user defined field, artinya itu kita bisa menciptakan, ya menciptakan. Kita bisa membuat field tambahan yang tidak ada di SAP gitu. Maksudnya seperti apakah itu? Nah, Anda lihat dulu deh. Di sini set konfigurasinya contoh field key yang nomor 1 ya, UDF. Nah, saya mau pasangkan ini informasinya yang teks yang 1, tag 2, tag 3, tag 4, ini tag semua nih. Free tag maksudnya. Inputnya bebas. Kemudian quantity 1, quantity 2 bebas juga. Value 3, 4. Kemudian date ya, indikator 1, 2. Nah, ini apa namanya? Pengisian seperti ini nanti itu Anda bisa berfungsi pada saat contoh ya. Contoh, biasanya user ketika melakukan proses konfirmasi di production order, itu dia kan ada inputan memasukkan yield, kemudian rework ya, kemudian scrap gitu kan ya. Kalau Anda nanti feedback lagi ke materi sebelumnya. Jadi pada saat proses konfirmasi itu biasanya memasukkan yield ya, saya ulangi, yield berarti berapa hasil proses produksi finish product. Kemudian rework kalau ada yang rusak gitu ya, itu berapa pieces atau berapa kilo gitu. Kemudian apa namanya, satunya lagi adalah scrap. Scrap itu adalah kelebihan ya, kelebihan dari produksi. Misalnya bikinnya 100, ada kelebihan 101 misalnya. 100 pieces ada kelebihan 1. Nah, itu kan sudah ada standar di SAP. Nah, hal-hal yang lain misalnya orang produksi ingin tahu kerusakan recent ya. Bisa jadi tuh. Misalnya kerusakannya itu ini karena apa sih gitu. Karena suka ditanyakan sama accounting untuk mengidentifikasi apakah itu kesalahan dari tim produksi atau kesalahan mesin, dari tim teknik atau kesalahan material gitu. Nah, itu dia buat satu reason. Reasonnya misalnya reason rusak karena penyok, rusak karena bocor, rusak karena ngeblur, atau rusak karena kejepit mesin. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa identifikasi ya dari sering-seringnya kejadian. Nah, caranya kita SAP bisa menciptakan ini, membuat
ya bisa membuat namanya UDF ya. Baik itu pada bentuk teks, misalnya teks bocor bisa, atau pada pilihan ya, pada teks, atau pada tanggalnya masukkan bisa, tanggal berapa bocor, misalnya bocornya 1, atau quantity masukkan 1, bisa seperti itu. Jadi konsultannya bisa memberikan saja seperti itu ya. Dan ini sering juga ditanyakan ke saya untuk bagaimana caranya mengcover kondisi-kondisi yang di luar standar SAP. Oke, itu yang UDF ya. Kita lanjut ke field selection OP5A ya. Ini field selection kalau Anda ngikuti konfigurasi yang ada di work center itu sama nih konsepnya ya. Cuman di routing itu tentunya di routing juga kita ada fasilitasnya ini. Jadi semuanya sih sebenarnya tabel itu disediakan gitu. Oke, kita lihat di routing. Ketika Anda masuk di production gitu ya, kemudian ini control data, lalu ini kan define field selection, berarti field yang kita bisa pilah-pilah. Nah ini ada menu gedenya nih, menu besarnya, ada overview, header, sequence, detail gitu kan, dan seterusnya. Ketika kita coba salah satu misalnya yang overview ya, field selection task overview, nah ini di sini tampilannya ada description dari field, ini field ya. Ini kalau di programming ini biasanya field pengkodean field, dan biasanya tabel, ini tabel, tapi ini field namanya. Nah, di dalam keterangannya kalau kita lihat nih ada misalnya ada plan, ada apa lagi tuh? Ada sales document item, sales dokumen dan seterusnya. Kemudian di kolom-kolom sini ada input, required, display, hide, highlight gitu ya. Ini sama nih, sama kayak work center. Jadi kalau Anda ingin menginput aja di sini, taruh radio buttonnya. Kalau Anda ingin required, berarti mandatory, Anda pindah sini gitu kan. Yang mana terserah lah. Misalnya plan, di sini plan taruh di sini, mandatory harus diinput. Kemudian display hanya melihat aja, atau disembunyikan, hilang sama sekali, atau di highlight dikasih warna yang bold gitu ya. Oke, saya kira itu sih hanya aksesoris saja ya. Kita lanjut. Nah ini yang terakhir adalah number rank. Coba terakhir ya materinya ya. Oke sebentar. Oh iya number rank ya. Ini routing sedikit ya. Oke untuk number rank itu adalah penomoran yang ada di routing. Jadi tadi bagaimana ada saya bedakan gini. Kalau di work center kita membuat nama berdasarkan apa yang kita input ya. Misalnya bikin work center work center 1, work center 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau routing Anda tidak ada menyebutkan seperti itu, tetapi disuggest oleh sistem berdasarkan numbering gitu, berdasarkan number dari routing. Jadi ketika Anda membuat routing dengan CA01 kemudian ada save, maka dia akan tergenerate secara automatically atau secara yang biasanya sih dibuat otomatis ya. Kalau yang eksternal itu jarang sekali dibuat otomatis ya, untuk menentukan nomor dari routing. Kalau Anda mau lihat di mana cara config-nya nomor dari routing, nanti Anda masuk ke production biasa ya. Basic data routing, di sini ada define number rank for routing ya. Kemudian ini ada panahnya, Anda lihat ke sini, bisa Anda ini pensil itu bisa ceng, kalau ini kacamata ini display ya, kalau ini ceng juga nomor statusnya. Misalnya Anda lihat yang ini interval. Kemudian tampilannya ya seperti ini, dia ada dua line baris ya, 01 dan nomor 02. Di mana yang satunya itu adalah ditandai sebagai EXT, di sini adalah penomoran yang memang ngacak gitu loh, dibuat oleh user secara random, bebas gitu kan. Jadi kalau bebas itu tapi diawali dengan nomor 4. Di sini kan kepalanya 4, jadi 4 sekian gitu ya. Pokoknya 4 lah. Yang jelas sih pastinya unik, tidak mungkin terjadi nomor yang double. Nah,
Kalau yang otomatis, nah yang otomatis Anda lihat di sini dari itunya numberingnya sampai 81 ya. Ini secara otomatis ketika save maka dia akan menggunakan nomor ini. Tentunya ini Anda lihat dari grup juga ya. Sebenarnya yang aktif yang mana? Yang eksternal atau yang otomatis yang. Nah, kalau lihat dari sini sih kita lihat grupnya. Sayang di sini grupnya nggak bisa dikeluarin ya. Sebenarnya grupnya dia otomatis atau internal yang ada di routingnya. Anda bisa cek nantilah di nomor ini dia masuk ke 01 atau ke 02 gitu ya. Nanti groupingnya grup yang ini atau grup yang kosong-kosong gitu. Kalau yang saya punya servernya saya memakai yang otomatis ya, jarang menggunakan yang eksternal. Jadi kalau routing itu jarang kita menggunakan yang eksternal karena tidak dibutuhkan gitu ya. Lebih cenderungnya menggunakan otomatis ya, kecuali yang work center karena identifikasinya lebih spesifik ke mesin gitu ya. Kalau routing enggak gitu. Karena di routing sendiri sebenarnya nanti ada work center, jadi ya udahlah biarkan aja dia internal numbering nggak masalah. Oke, saya kira pembahasan konfigurasi sudah semua saya bahas ya di akhir materi ini. Jadi routing sudah kita kupas habis, juga kemarin work center, BOM juga sudah, nanti kita akan masuk ke demand management. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ada kalau belum Anda ulang-ulang, itu perlu tes juga, silakan dites di server sendiri ya, untuk mencoba-cobanya, untuk memastikan. Tapi nanti di video tutorial berikutnya saya akan membahas tentang demand management dan MRP, bagaimana cara config-nya, di mana letak-letaknya gitu ya. Dan tentunya juga sekali lagi saya berharap Anda sudah memahami tentang konsep demand management dan MRP gitu, agar kekonfigurasinya lebih mudah ya, lebih mudah untuk memahaminya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri aja video tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.